Selamat malam, teman-teman semua. Ini kita lama sekali eh, tidak ketemu. Saya banyak halangan kebetulan. Ditambah lagi kemarin libur Imlek. Selamat Imlek. Ini masih suasana Imlek kita ya, masih belum Cap Gome. Selamat Imlek bagi yang merayakan. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Eh, Sebentar ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan mengingatkan sedikit. Karena kita udah agak lama ya. Saya akan mengingatkan berapa poin penting yang kita pelajari. Saya akan share screen. Saya akan share whiteboard ya untuk ini. Eh, Oke, saya akan sedikit mengingatkan kembali yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar dua hal. Yang pertama di bab ini ya. Yang pertama itu komparatif atau kalau bahasa Indonesianya perbandingan. Bagaimana melakukan kalimat perbandingan. Biasanya ini ditunjukkan dengan kalau dalam bahasa Inggris itu bentuknya itu ini. Di belakangnya ada er-nya. Ya, belakangnya ada er-nya. Misalnya begini, ya. I am taller. Perhatikan itu bentuknya kan kata kerjanya tall, tinggi. Ya, kata kerjanya tall, tinggi, lebih tinggi itu jadi taller. Nah, jangan lupa juga kalau kita melakukan perbandingan itu selalu diikuti dengan than. Then misalnya my brother. I am taller than my brother. Saya lebih tinggi dari abang atau adik saya. Ya, I'm taller than my brother. Jadi dua diingatkan. Pertama ini ada er-nya, terus ingat selalu ada than-nya. Jangan keliru ya, than itu kan ada dua, bacanya sama persis. Ada than yang ini juga. Than yang ini artinya beda ya. Than ini maksudnya kemudian, lalu, kemudian ya. Than-nya yang pakai a ya. Ingat selalu, kalau kita melakukan perbandingan itu selalu ada than-nya. Dan itu daripada ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan lebih tinggi dari apa? Begitu kan? Jadi selalu ada than-nya. I'm taller than my brother. Misalnya, this ship is bigger than that one. Kapal yang ini lebih besar dari kapal yang satunya. Ya, this ship is bigger than that one. Perhatikan juga bentuknya. Kalau yang katanya pendek-pendek nih lihat ya seperti tall, big, itu kelihatan ya ini ditambah er gitu ya. Langsung tambah er. Kalau ada beberapa kata yang di double misalnya kayak big itu kan jadi g-nya di double ya, bigger. Nah, tapi untuk kata-kata yang lebih panjang misalnya this, misalnya roses are more beautiful than, bunga mawar lebih indah dari bunga, misalnya bunga apa ya? Bunga bakung misalnya, tulips. Ya, roses are more beautiful than tulips. Ya. Jadi kalau untuk kata yang lebih panjang seperti beautiful itu kita tidak pakai beautifuler, tapi kita pakai kata more di depannya. Tetap pakai than. Ya, jadi bisa tambah than atau more ikuti than ya. Ada more-nya. Roses are more beautiful than tulips. Atau kata lain misalnya crocodile, misalnya lions are more dangerous than, misalnya apa? Gorillas. Ya, dangerous, berbahaya. Dangerous katanya juga panjang ya. Lions are more dangerous than gorillas. Nah, ini kebetulan yang contoh yang di bawah saya pakai jamak semua ya. Roses dan lions. Dan ingat juga, yang bisa kita bandingkan itu hanya sifat. Ya, yang bisa dibandingkan itu hanya sifat. Ya, kalau kita lihat di contoh lebih tinggi, lebih besar, lebih indah, lebih berbahaya, hanya sifat yang bisa dibandingkan ya. Jadi kalau kita mau bandingkan itu sifat. Yang lain nggak bisa ya, hanya
sifat yang bisa dibandingkan. Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini. Nanti kita lihat dalam bentuk lain. Ada yang sedikit berbeda ya. Oke, ini yang pertama, perbandingan. Mudah-mudahan udah ingat kembali. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah superlatif. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Bentuk paling ya. Paling. Paling apa? Misalnya, he is the tallest in the class. Dia anak yang paling tinggi di kelas. Ini ada, kalau yang lebih itu pakai tapi kalau yang bentuk paling itu pakai est. S ya. Tallest. Dan tallest tidak diikuti then. Ya, tidak diikuti then ya. Jadi dia yang paling tinggi di kelas. Atau contoh lain misalnya, this car is the fastest. Ya, this car is, oh ya saya lupa sedikit. Kalau untuk bentuk ini ya, depannya harus selalu ada the-nya. Harus ada the-nya. Pasti ya. Lihat itu, the tallest, the fastest. Harus pakai the di depan. Berbeda dengan yang komparatif itu tidak pakai the. Yang paling tinggi, yang paling cepat. Ya, harus ada the-nya. Nah, untuk kata yang panjang seperti hanya beautiful, dangerous, sama juga kita pakai misalnya this bag is the most expensive in the store. Ya. Jadi pakai most. Kalau more itu untuk membandingkan, kalau itu pakai most ya. Pakai most. This bag is the most expensive in the store. Tas ini adalah yang paling mahal di toko. Pakai most. Ya, untuk kata sifat yang lebih panjang seperti expensive. Tapi kalau untuk yang pendek seperti tall atau apa tadi? Fast bisa langsung tambah est, tapi kalau untuk yang kata yang lebih panjang misalnya expensive pakai most. Contoh lain lagi misalnya apa ya? Contoh lain misalnya apa ya? Sebentar, contoh kata. Contoh apa ya yang kata kerja yang agak panjang? Misalnya, kok susah mikirnya. Misalnya apa ya? Misalnya, yang agak gampang ya, yang susah sih banyak. Tapi yang agak gampang apa ya? Beautiful, dangerous, expensive. Baru saya agak lemot ini. Misalnya apa ya? Cheap, expensive. Kok agak susah ya? Agak sulit. Saya langsung cepat. Important, betul. Important ya. Ya, important. Misalnya apa? She is the most important person in the company. Dia itu orang paling penting. Ya, she is the most important person in the company. Ya, dia itu orang yang paling penting di perusahaan. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali ya. Nah, sekarang kita akan ke yang berikutnya. Ini agak berbeda ya. Mungkin saya lupa kita udah apa belum, tapi nggak apa, saya ulangi lagi ya. Kita akan saya akan share screen yang baru. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar jenis kata lain yang kita sebut adverb atau keterangan. Nah, bedanya adverb dengan keterangan dengan kata sifat itu apa sih? Kalau kata sifat itu menjelaskan kata benda. Misalnya bebek. Kita mau menjelaskan suatu tentang bebek. Bebek itu
Bebek itu kita bebek yang apa? Bebek yang gemuk, bebek yang enak, bebek yang putih. Nah, itu kan kata sifat tuh, putih, gemuk, enak. Nah, itu kata sifat dipakai untuk menjelaskan bebek. Jadi misalnya bebek itu duck ya, a duck, bebek yang putih. A beautiful duck, bebek yang cantik ya. Atau a delicious duck, bebeknya enak, yang udah dimasak tentu saja. Nah, itu semua dipakai untuk menjelaskan kata benda. Nah, sekarang kita akan pakai bentuk yang lain, kata keterangan, yaitu adverb ya. Adverb keterangan ini untuk menjelaskan kata kerja. Ya, kata kerja. Lihat contoh ini ya. Anne is a careful driver. Driver itu kata benda. Adjective, ya, dia Anne itu seorang sopir. Sopir yang apa? Yang careful, hati-hati. Ya, yang berhati-hati. Ya, bukan yang ceroboh. Anne is a careful driver. Itu adjective. Nah, tapi kalau menjelaskan kata kerjanya apa? Drives, mengemudi, ya, membawa mobil ya. Anne drives carefully. Jadi adverb itu adalah kata sifat ditambah li belakangnya. Careful menjadi carefully. Ya, careful menjadi carefully. Misalnya, sebentar yang kalau kita pakai kata lain ya, misalnya, saya ambil contoh. Saya ketik di mana ya? Saya ketik sini bisa nggak? Bentar, saya agak bingung nih. Saya kalau ngetik caranya bisa nggak ya di sini? Mestinya bisa. Maaf sebentar ya, saya ngutak-atik sebentar ini. Bukan deh. Di mana sih? Right on screen. Sebentar. Ternyata nggak bisa. Saya nggak bisa. Oh, ini bisa. Nggak juga ya. Gimana caranya kalau mau ngetik? Saya tulis tangan aja. Nggak bisa ngetik ternyata. Oke, misal kita ambil contoh lain ya. Misalnya, saya akan pakai kata slow. Ya, saya akan pakai kata slow. Slow itu kan lambat. Ya, misalnya, he speaks. Dia berbicara, ngomong. Ya. Kita akan menjelaskan kata kerjanya, speaks-nya. Dia berbicaranya bagaimana? Cepat, lambat? Kalau lambat berarti he speaks slowly. Slow tambah li ya. He speaks slowly. Dia bicaranya pelan. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia lebih lengkap mungkin dengan perlahan ya, dengan lambat. He speaks slowly. Slowly ini menjelaskan kata kerjanya. Speaks. Jadi begitu ya. Nah, kita lihat ada beberapa bentuk yang agak berbeda. Maksudnya begini. Sorry. Oke, ada berapa bentuk yang berbeda. Nah, yang di bawah ini adalah bentuk yang tidak teratur ya, maksudnya tidak beraturan. Pada umumnya itu tambah li semua, misal careful, carefully, slow, slowly, quick, quickly, easy, easily. Nah, tapi ada bentuk yang tidak beraturan. Misalnya fast, fast itu tidak jadi fastly. Ya, fast itu tidak jadi fastly. Jadi kalau kita lihat di contoh, John is a fast driver. John drives fast. Jadi fast itu tidak berubah. Fast tidak menjadi fastly. Begitu pula hard. Begitu pula early. Begitu pula lately. Late ya. Late itu tidak berubah. Ya, misalnya contohnya misalnya dia datang awal sekali ya, bisa he comes early. He comes early. Early ini kan menjelaskan comes. Dia datangnya cepat ya, dia datangnya cepat, tidak terlambat. He comes early. Mestinya kan early ini menjelaskan comes. Mestinya kan biasanya tambah li lagi ya, tapi ini bentuk khusus. Ya, jadi early tetap early, tidak early li begitu ya.
Ya mungkin karena itu juga, kalau bunyinya kan aneh kalau ditambah li. Oke, begitu pula hard. Hard tidak berubah jadi hardly, late tidak berubah jadi lately. Tapi kalau untuk hard dan lately itu ada sebab khusus. Karena hardly dengan lately punya arti yang berbeda. Hardly itu artinya hampir tidak, ya, hampir tidak. Jadi artinya bukan keras, ya. Misalnya she hardly cooks. She hardly cooks artinya dia hampir tidak pernah masak. Ya, hardly itu jadi hampir tidak pernah. Ya, she hardly cooks artinya dia hampir tidak pernah masak. Jadi hardly itu artinya beda, tidak ada hubungannya dengan keras atau sulit. Ya. Begitu pula dengan late. Late itu juga artinya khusus. Lately itu akhirnya akhir-akhir ini. Ya. Lately I am very busy. Lately I am very busy. Ya, misalnya lately I am very busy. Ya, lately itu nggak ada hubungan dengan terlambat. Artinya, ya belakangan ini. Lately itu belakangan ini artinya. Belakangan ini saya sangat sibuk. Ya, jadi lately dengan hardly itu punya arti yang berbeda. Sementara fastly, earlyly itu nggak ada. Ya. Nah, terus ada bentuk yang ini juga. Bentuk yang terakhir yang tidak beraturan adalah good. Good itu berubah jadi bukan goodly, ya, tapi jadi well. Ya, good itu berubah jadi well. Linda is a good writer. Linda writes well. Ya. Nah, terus lihat keterangan di bawahnya. Well ini ada arti lain, ya. Well itu artinya juga tidak sakit. Kondisinya baik-baik saja, ya. Jadi misalnya contoh kalimatnya sini tuh, Paul was sick last week. Now he is well. Well itu selain kata keterangan dari good, artinya juga sudah sembuh, ya. He is well. Oke, sekarang coba kita lihat beberapa latihan, ya. My hometown is small and quiet. Ya. Small kata sifat, ya. Jadi padanannya sini harus kata sifat. My hometown is small and quiet. Kota asal saya itu kota kecil dan tenang. Nah, tapi yang kedua, Mr. Wilson whispered. Whisper itu berbisik, ya. He spoke quietly. Dia berbicara dengan suara bisik-bisik, ya, quietly, kecil. Ya, lawannya loudly dengan keras. Kalau quietly itu pelan-pelan. Pelan dalam arti suaranya kecil, ya, bukan pelan dalam arti lambat, ya. He spoke quietly, kan itu disebut whisper, ya. Whisper itu berbisik-bisik, ya. He spoke quietly. Contoh berikutnya misalnya Anna pronounces every word clearly, dengan jelas. Karena yang kita jelaskan adalah pronounce, mengucapkan. Ya, mengucapkan. Anna pronounces every word clearly. Clearly menjelaskan pronounce. Nah, tapi yang kedua, we like to go boating in clear weather. Yang dijelaskan itu weather. Ya, weather cuaca. Cuacanya cerah, ya. Yang dijelaskan kata benda. Jadi kita pakai clear, ya. We like to go boating, go boating itu naik perahu in a clear weather, dalam cuaca yang cerah. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Silakan angkat tangan yang mau nyoba. Langsung aja. Nomor 5 dan seterusnya. Satu orang langsung dua ini, ya. Langsung dua nomor. Silakan. Nomor 5 dan nomor 6. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Boris makes a lot of mistakes when he writes. He's a careless writer. Betul, careless, karena yang jelaskan itu writer-nya, ya, kata benda. Oke, yang kedua. Boris writes nomor 6. carelessly. Ya, betul. Boris writes carelessly. Ya, oke. Sip, makasih Nila. Thank you, sir.
Oke, nomor 7 dan nomor 8. Silakan, nomor 7, nomor 8. Hello, Mr. Oni. Halo. Okay. The teacher asks an easy question. Ya, an easy question. Ya, nomor 8. Easy question. I answer the teacher question easily. Easily, betul. Easily. Hati-hati ya, answer itu W-nya tidak diucapkan ya. Answer itu W-nya Answer. ditelan. Answer. Jadi Oh. seolah-olah nggak ada. Jadi answer aja. W-nya Oh, nggak okay. ada. Jangan Answer. answer. Ya, jadi answer aja. W-nya bahasa Inggris itu sering kok. Okay. Jadi hurufnya ditulis tapi nggak dibaca. Ya, jadi I answer. Oh, oke, oke. Oke, thank you, Mr. Oni. Oke, sama-sama. Makasih, Titi. Sorry. Berikutnya nomor 9, 10. Good evening, Mr. Oni. Good evening, Amin. Ya. You speak English very well. Very well, betul. Karena ini menjelaskan Keterangan. Ya, oke. Yang 10? Your English is very good. Betul. Nih, karena yang jelaskan itu kata benda ya. Your. Benda. Oke. Sip, bagus. Makasih. Thank you. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya apa nih? Complete the sentence using the correct form. Oh, sama ya. Sama-sama. Nah, tapi ini ada, sebentar. Saya ambil yang ini aja ya, yang ini kebetulan ada pasangannya. Ya, ada pasangannya. Jadi untuk yang pertama ini kan katanya, oh enggak. Oh enggak selalu. Oke. Yang sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Cuma ini tidak dikasih pilihan ini ya. Ya langsung aja ya. Ini berarti ada dua kemungkinan. Misalnya nomor 1, careful. Ini careful atau carefully. Yang benar itu yang carefully karena kita menjelaskan drive ya. Ya, karena yang jelaskan itu drive-nya. Jadi, do you drive carefully? Yang kedua, correct. Correct itu menjelaskan apa? Menjelaskan answer. Jawaban yang benar. Dan answer itu kata benda ya. Jadi, gave the correct answer to the question. Oke, ya. Lanjut ya. 1 orang 2 nomor. Nomor 3, nomor 4. Michelle dulu deh. Michelle, number 3 and number 4. She answered the question correctly. Betul, correctly. Hati-hati ya. Answer itu W-nya nggak dibaca. You don't pronounce the W ya. So correctly. Okay. Number 4. Mike is a fast reader. Ya, a fast reader. Betul. Okay, very good. Thank you, Michelle. Thank you, sir. Okay. Nomor 5, nomor 6, silakan. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Mike read quickly. Quickly, betul. Yang nomor 6. Mike read fastly. Fast nggak ada li-nya ya. Ingat, fast itu tidak pakai li. Jadi tetap fast. Ya. Nah, ini sedikit ini artinya sama persis ya. Quickly dengan fast itu artinya sama persis. Nah, tapi kalau yang pakai li itu quickly, ya kalau yang nggak pakai li fast, artinya sama persis. Jadi boleh dipakai dua-duanya ya. Makanya di contoh ini disandingkan sebelahannya. Mike reads quickly atau Mike reads fast artinya sama persis. Ini cuma variasi ya. Oke, makasih Nani. Makasih, Mr. Oni. Nomor 7, 8. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Barbara has neat handwriting. It is easy to read what she writes. Betul. Yang nomor 8. Barbara writes neatly. Neatly ya, dengan rapi. Betul. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Oke, Amin.
I study hard. I study hard. Betul. The student took a hard test. Ya, betul. Hard nggak ada hardly-nya ya. Hard itu tidak Ya. ada hardly. Jadi untuk menjelaskan ini yang belajar keras itu ya I study hard. Bukan I study hardly ya, nggak ada. Oke, masih Amin. Okay, thank you. Sip, bagus. Udah. Ya, jadi hard itu tidak ada hardly-nya ya. Hard itu tidak ada hardly-nya. Yang belum ini silakan. Yang belum silakan, nggak apa-apa, angkat tangan lagi. Nomor 11. Yes, sir. Yeah. Roberto answered the question honestly. Honestly, betul. Honest juga sama ya. Honest itu H-nya tidak dibaca ya. Honest. Ya, Yes, sir. jadi jangan honest ya, tapi honestly. Honestly. Ucapannya udah benar tadi. Ya, nomor 12. Karen and Furnico walk through the park slowly. Betul, slowly ya. Oke, Thank sip. you, Makasih. Sonia. Nomor 13, 14. I make some carelessly mistake. Hati-hati. Yang dijelaskan apa? Mistake-nya ya, Mistake. bukan made-nya. Ya, jadi hati-hati. Jadi some careless mistake. Jadi yang dijelaskan hati-hati, bukan made-nya ya. Kalau made-nya itu misalnya I made the cake carelessly. Bisa bedakan nggak? Ya, aku membuat kuenya tuh tidak dengan hati-hati. I make the cake carelessly. Yang jelaskan itu bukan kuenya ya. Tentu bukan kuenya kan yang tidak hati-hati. Proses pembuatannya yang tidak hati-hati ya. Jadi I made the cake carelessly. Itu baru pakai carelessly benar. Tapi kalau di sini I made some careless mistake. Yang tidak hati-hati itu apa? Kesalahannya. Ya, bukan made-nya. Jadi I made some careless mistakes in my last composition. Oke. Nggak apa-apa. Oke, yang nomor 14. We were in a hurry, so we ate lunch. Quickly, betul. Karena yang cepat itu makannya ya. Makannya yang cepat, bukan lunch ya, bukan makan siangnya yang cepat ya. Makanya we ate lunch quickly. Oke, Thank you, Mr. On. Yo. Oke, berikutnya sebentar, ada chat apa ini? Oh, enggak ada. Berikutnya nomor 15, 16. Silakan. Last night we had dinner early because we had to leave for the theater at 6. Ya, betul. Ya, oke, 16. We had an early dinner last night. Ya. Early, bacanya early ya. Early. Ya, bagus. Early. Ya, we had an early dinner. Ingat, early betul ya. Dua-duanya nggak ada bedanya ya. Jadi untuk kata keterangan maupun kata sifat nggak ada bedanya. Early tidak ada perubahan. Oke, makasih. Thank you. Nomor 17, nomor 18. Silakan. Jake has poor eyesight. Eyesight ya. He can't see eyesight. Ya. He can't see well without his glasses. Ya, betul. Karena yang jelaskan C-nya ya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas ya. Oke, nomor 18. David is kind, generous, and thoughtful. He is a good person. Ya, a good person. Betul. Ya, karena yang jelaskan person-nya. Oke, masih Shirley. Thank you. Sudah enggak? Apa ini? Oh, masih. Oke, terakhir. Justin dulu deh, tadi belum ya. Ya, Justin silakan.
Number 19, number 20. I speak loud when I talk to my grandfather because he has trouble hearing. Ya, oke. Hati-hati ya. Loud ini kan keras ya, artinya keras loud. Nah, apanya yang keras? Bicaranya yang keras, ya, speak-nya yang keras. Nah, kalau speak-nya yang keras harus nyebutnya loudly. Ya, karena kita menjelaskan kita speaking. Kita bicaranya keras, jadi harus pakai li ya. I speak loudly. Oke. Yang nomor 20? Kim speak English slow and clear. Nah, ini juga sama. Ini juga speaks ya. Jadi bicaranya dengan apa? Bicaranya dengan slow, dengan pelan dan dengan jelas. Jadi slow-nya harus ada li, ini juga harus ada ini. Jadi tiap kali kita melakukan sesuatu, kita menjelaskan kita melakukan sesuatu seperti apa, harus pakai li. Speaks English. Jangan English ya bilangnya, jangan pakai e tapi pakai i ya. Speaks English slowly and clearly. Diingat ya Justin, kalau misalnya habis kata speak atau kata kerja apapun ya, kata apapun harus pakai li. Ya, jadi kita bukan bilang, misalnya contoh lain misalnya apa ya, misalnya I dance apa? Harus pakai li ya, ada dance ya, I dance quickly for example. Ya, nanti perhatikan ya, nanti kita masih latihan terus ya. Masih Justin. Oke. Ini masih sama ya, latihannya banyak banget. Perlu saya ulangi nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Masih sama. Oke, saya lewatin aja ya, kayaknya latihan masih sama. Udah cukup banyak kok kita latihan. Nah, sekarang baru kita lihat. Nah, sekarang ternyata yang pakai ini, yang dibandingkan ini juga bisa ini ya, pakai keterangan. Misalnya ya, Kim speaks more fluently than Ali. Ya tuh, das-nya tuh dikurung. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Ya, Kim speaks more fluently than Ali. Tapi pakai das juga boleh. Than Ali does. Ya. Anna speaks the most fluently of all. Jadi Anna itu yang paling paling lancar bicara dari semua. Ya, pakai of all. Jadi sama aja ya. Cuman apa sebentar. Nah, lihat yang ini. Yang bentuk superlatif atau komparatif ini pasti pakai more, pasti pakai most ya. The most, more fluently, more slowly, more quickly. Jadi pasti pakai more atau pakai most. Ya. Bandingkan dengan yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, misalnya Mike work harder. Ya, harder than. Ingat ya, tadi udah kita. Atau Sue work the hardest of all, dari semua. Sering kadang-kadang kita tambahkan of all ya. Jadi dia bekerja work the hardest, dia bekerja paling keras dari apa? Dari semua. Jadi of all itu sering sekali kita pakai. Ya. Nah, sementara yang bentuk yang terakhir, Rosa writes better than I do. Nah, better ini sebenarnya bentuk li kan? Ya, bentuk li tadi untuk better itu kan bentuk bentuk apa namanya? Oh ya, ini bentuk khusus ya, sorry. Better dan best ini itu juga mengacu pada keterangan. Jadi dia misalnya, ingat ya, misalnya aku jelaskan sini. Misalnya I swim well. Ya, good itu kan berubah jadi well. I swim well. Nah, kalau kita mau perbandingan jadinya apa? I swim better than siapa gitu. I swim better than. Jadi meskipun better ini sebenarnya bentuk li, tapi dia bentuk khusus, nggak perlu tambah li ya. Jadi
Dia kan menjelaskan swim ya. Tidak perlu pakai I swim better than. Ya, begitu pula best ya. Kalau misalnya contoh di sini, Kim rides the best of all. Atau kalau pakai swim, I swim the best of all. Bisa juga begitu ya. Jadi better dan best ini tidak ada li-nya juga. Ya, ini juga bentuk khusus. Oke. Sekarang kita lihat ini ya. Agak mirip dengan yang tadi, tapi kita lihat sedikit. Mungkin pertama agak kagok ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat berapa contoh dulu. Karen got home later than. Later itu lebih terlambat ya. Late itu kan terlambat. Ya, later itu lebih lambat dari. Later itu lawannya earlier. Datang lebih cepat ya. Cepat dalam arti waktu ya. Earlier. Ya, lebih dahulu. Ya, later itu lebih telat, kalau lebih awal earlier ya. Karen got home later than Alice. Karen pulang lebih terlambat dari Alice. Sekarang kalau yang ini bagaimana? I finish my work more quickly than Tom. I finish my work quickly than Tom. Saya menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari Tom. Ya. Yang nomor 3 dan 4. Gina sings. Ini karena ada Susan, berarti dia perbandingan ya. Dia perbandingan. Gina, kita bandingkan antara Gina dengan Susan. Gina sings more beautifully than Susan. Nah, tapi yang bentuk berikutnya yang of ini, ingat kalau most harus pakai the ya, sings the most beautifully of all. Ya, the most beautifully of all. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Aku pilih ya dari atas lagi. Ya, nomor 5 dan nomor 6. Sir, my sister works harder than I. Ya, betul. Harder than. Ya, bekerja lebih keras dari. Nah, kalau yang 6? Mister, kalau harder than me boleh nggak? Biasa ini sering sekali kita dengar kalau bahasa percakapan. Ya, dan bahasa percakapan itu bisa dimaafkan. Orang ngerti lah. Banyak sekali orang ngomong seperti itu, harder than me. Atau, tapi dalam bahasa Inggris formal, apalagi tulisan, itu harus harder than I. Subjek ya. Harder Ya, than. sama seperti ini juga. Misalnya, jangan pakai ini juga ya, jangan pakai him juga, him atau her. Misalnya, my sister, nggak bisa, menjadi aneh kedengarannya. Ya, misalnya, anggaplah kita pakai him ya. My sister works harder than him. Kan sering kita dengar itu. Tapi kalau pakai grammar yang benar, apalagi bahasa tulisan, harus my sister works harder than he. Oke. Bahasa Inggris yang formal. Walaupun dalam sehari-hari banyak sekali orang mengucapkan seperti itu. Oke, sir. Oke. Thank Yang 6? My brother works the hardest of all. Ya, betul. The hardest of all. Oke, sip. Makasih. Tujuh, 8? My husband drives more carefully than I. Betul. More carefully ya, ada li-nya. Oke. Nomor 8? We arrived at the party earlier than the Smiths. Betul. Earlier, lebih awal dari ya, earlier than the Smiths. Tahu artinya the Smiths itu artinya apa? Smith Keluarga tambah Smith. S. Kenapa? Keluarga Smith. Keluarga Smith, betul. Jadi kalau nama keluarga tambah S itu artinya kita mengacu ke ya keluarga Smith. Jadi mungkin mereka datang kan bareng-bareng gitu kan. Mereka datang rame-rame, kami datang lebih cepat dibanding rombongan keluarganya.
Smith. Oke, makasih. Yeah, thank you, sir. Nomor 9. Silakan. The Wilsons arrived at the party the earliest of all. Betul, the earliest ya, the earliest of all. Nomor 10. Silakan, nomor 10. You can write. You can write better than I. Betul, better ya. Kalau well itu berubah jadi kalau lebih baik pakai better ya. You can write better than I. Oke, Thank you, makasih. Mr. Ang. Nomor 11, 12. Aduh. Can write the best of all. Betul, the best of all ya. The best of all. 12. Anita pronounces her words more clearly than Tina. Betul, more clearly than Tina. nah, oke, sip. Makasih. Thank you. 13, 14. I work faster than Jim. Ya, betul. 14. Tashi finished his work Ada off-nya ya, ada of all. Jadi the fastest of all. betul, the fastest of all, yang paling cepat dari semua. Sip, makasih. Makasih, sir. 15, 16. Ali speak loudly than Yoko. Oh, ini kita membandingkan ya. Kalau ada then berarti harus More, ya? more, Then. betul. Karena kita Oh. membandingkan ya. More Kita loudly membandingkan. than Ya, more Yoko. loudly than Yoko. Ya. Oke, 16. She speak Spanish more fluently than Ya, betul. Ada more fluently than I. Sip. Oke, masih. I. 17, 18. Okay. Ted speaks Spanish the most fluently of all. Ya, the most fluently. Fluently. Yes. Oh, sorry, kok nggak salah. Kok pakai fluently ya sih? The most fluently, udah fluent. The most fluently of all. Ya, oke. 18. A snail moves more slowly than a crab. Ya, more slowly than a crab. Oke, sip. Makasih. Thank you. Oke. Sudah nggak? Apa ini? Oke, sekarang ini ya. Kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Ini masih bentuk yang sama. Ya, misalnya ini Karen drives more carefully than her brother does. Does ini boleh ada, boleh enggak ya. Nah, kalau a tiger is more beautiful than a goat ya. Oke. Lanjut ya. Justin. Nomor 3. How apartment is neat buying ya. Nah, kita membandingkan ya. Ini kan membandingkan. Jadi pasti ada kita membandingkan apartemennya Paul dengan apartemennya saya. Then my apartment maksudnya ya. Kan bisa dibuat jadi then mine. Nah, kalau kita membandingkan berarti kita bilangnya apa? Paul's apartment is ada then-nya di belakang. Berarti di sini kita isi apa? Neater than me ini ya. Hampir betul. Kalau itu bisa more neat atau neater ya? Kok aku ragu.
More neat apa neater? Sebentar, aku malah agak ragu. Sebentar aku cek ya. Neater boleh nggak sih? Maaf ya, sebentar aku cek ya. Boleh nggak sih neater? Soalnya jarang dengar. Neater. Ya, boleh pakai neater ya. Neater boleh. Jadi, Paul's apartment is neater than mine. Jadi, apartemennya Paul lebih rapi dari apartemennya saya. Oke, yang nomor 4. Hati-hati, sekarang ada of all-nya ya. Jadi gimana? Peter apartment the neatest of Betul. all. Ya, it's the neatest of all. Yang paling rapi berarti ya. Peter's apartment is the neatest of all. Oke, udah bisa ya. Oke, sip. Makasih. Itu kamu siap. Oke. Nomor 56. 56. You write neatly than I do. Hati-hati. Kalau then berarti ada Neatly. more neatly. Ya, lebih rapi ya. Jadi ada more-nya. Kalau you write neatly itu hanya nulis rapi aja, tapi ini kan ada than I do. Jadi lebih rapi dari. Jadi ada more-nya. Ya, you write more neatly than I do. Ya, ingat karena ini ada perbandingannya. Ya, ada perbandingannya. Oke, nomor 6. Anne writes the most neatly of all. Ya, the most neatly of all. Betul. Sip, makasih. Terima kasih, Mr. Ang. 78. The suitcase is heavier than that one. Ya, heavier than that one. Betul. Berikutnya. This author explains her ideas more clearly than author. Ya, soalnya ada explain-nya ya. Explain dia menjelaskan lebih jelas. Yang jelaskan itu explain-nya. Jadi more clearly than, oh ya, than-nya lupa. Than that author. Oke, makasih. Masih banyak Kak? Oh, masih ada. Kita habiskan aja. Oke, berikutnya. Silakan. Nalita, bisa? Unmute. Yes, yes, Ya. sir. Silakan, 9-10. I like rock music better than classical music. Iya, betul. Dan nomor 9. Better than ya, betul. Soalnya nggak apa-apa. Coba jawab dulu ya. Yang 10 dulu. Yang nomor 10. My husband can sing better than I can. Ya, betul. Better, sing better than. Nah, tadi aku agak ini karena yang nomor 9 begini. Soalnya sering kita I like rock music better than classical music. Itu benar. Cuma kadang-kadang kita ini hanya masalah kebiasaannya. Ini kebetulan kan kita harus pakai good ya, jadi benar. Ya, I like rock music better than classical music. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita biasanya jarang ngomong kayak gini. Kita lebih sering ngomong I like rock music more than classical music. Oh. Sebenarnya lebih sering kalau sehari-hari kita nggak pakai better sebenarnya. Ya, I like something more than something. Ya, kita lebih cenderung pakai kata more langsung. Jadi tidak pakai better. Tapi ini kan soalnya kebetulan dikasih good ya, jadi better. Cuma aku tadi agak bingung loh kok kedengarannya aneh. Soalnya biasanya kalau kita bicara kan pakai langsung more. Jadi boleh ya. I like rock music more than classical music. Ya, kalau kita sehari-hari. Oke, makasih. Yes, sir. Linda. 11, 12. My daughter can sing
the best of all. Ya, betul. My daughter can sing the best of all. 12. She studies harder than Fred. Betul. Harder Than Fred. Fred. Oke, sip. Makasih. Mr. Roni, Ya, gimana? mau nanya yang need tadi. Itu pakai more boleh juga ya? Nah, makanya aku agak ragu. Sebentar aku cek ya. Soalnya sering juga perasaan dengar. Sebentar ya, aku Iya, cek ya. biasanya kan suka dengar kan more need kayak gitu. Ya, sebentar aku cek. Aku lihat ya, ada nggak more need? Kayaknya bisa more. Oh, jadi bisa dua ya? Kayaknya bisa 2. Sebentar. Iya, bisa. Bisa. Oh, oke. Nah, makanya ya bahasa Inggris itu Bang kadang-kadang aturannya tuh nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak pakem gitu ya. Jadi bisa 2, bisa ini. Jadi dan itu juga tergantung daerah kadang-kadang. Ada daerah tertentu bisa, misalnya American English, British English ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi itu yang penting orang ngerti. Jadi kadang-kadang tuh peraturan nggak usah terlalu inilah. Karena yang penting orang paham. Soalnya ada yang pakai bentuk ini, ada yang pakai bentuk itu. Jadi itu more need bisa, more need bisa. Oke, thank you. Yuk sama-sama. JJ. 13-14. Jane studies the hardest of Ya. all. The hardest nggak usah pakai then lagi. Kalau of all tidak pakai then ya. Oh iya, maaf sir. Jen studies the hardest of all. Ya. Yang pakai then itu yang harder than, yang itu yang pakai then ya. Tapi kalau yang of all langsung this ya, the hardest of all. Oke, 14. Almost universally with work longer hours than their husband because women takes primary responsibility for household chores and child rearing. Oke, betul. Ini hati-hati ya ucapannya. Ini bacanya wives ya. Oh, wives. Wives. Okay. Sama tadi ini bacanya longer, bukan longer ya. Longer, G ya. Thank Jadi, you, sir. coba aku dengerin ya, aku bacain semua. Almost universally, wives work longer hours than their husbands because women, bukan woman ya, ini karena bentuknya jamak ya. Kalau woman itu W-O-M-A-N itu woman, tapi kalau pakai E itu bentuk jamak bacanya women. Because women take primary responsibility for household. Ini juga bacanya chores. Ya, bacanya chores, household chores and child rearing. Oke, makasih JJ. Thank you, sir. Oke. 15-16. Robert usually goes to bed later than his roommate. Ya, betul. Lebih lambat dari ya, lebih terlambat. Later than, lebih malam lah maksudnya. 16. Anna pronounces her words the most clearly of Ya, all the the students most. in the class. Betul. The most clearly than all of the students in class. Oke. Sip, makasih. Thank you, sir. Terakhir. Cuma tinggal 1 orang. Silakan. 17-18. A razor is usually sharper than a kitchen knife. Ya, betul. Bacanya ini razor ya. Razor. 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 Z-nya agak ini, agak ditekan lah. Ada bassnya. Razor. Razor. Ya, razor ya. A razor is usually sharper than. Tahu ya artinya razor? Apa ya? Pisau cukur. Pisau cukur. Ya, razor itu pisau cukur ya. Oke. 18. My son is more artistic than my doctor. Ya, betul ya. Tahu artinya more artistic? Apa ya? Lebih berbakat seni ya. Berbakat. Ya, lebih berbakat seni, lebih inilah, lebih pintar seni itu, lebih pintar kesenian dibanding ini ya, my daughter. Thank you, sir. Yuk, sama-sama. Sebentar, ada yang nanya dulu ya, aku lihat.
Oh, jangan more longer ya, longer aja, nggak boleh double. Kalau more sama tambah itu udah artinya sama ya, jadi nggak bisa double. Ya, jadi longer aja, jangan more longer. Ya, jadi longer aja. Ya, jangan more longer. Ada yang nanya tadi. Oke, masih satu orang terakhir deh, boleh masih 19-20? I eat more slowly than my husband does. Ya, betul. I eat more slowly. Then, ya, 20? A motorcycle is more dangerous than a bicycle. Ya, betul. Sip. Oke, Thank terima you. kasih. Ya, kelihatannya udah lebih lancar dari awal-awal tadi. Oke, kita berarti sudah menyelesaikan ini yang sekarang kita tutup aja kelas ini. Sebentar, saya stop share screen dulu. Gimana sih stop share screen? Kok lupa sih. Stop share. Oke. Sebentar, ada yang nanya. Kenapa studies? Maksud pertanyaannya apa ya? Kenapa studies tidak pakai adverb?